Kalau memiliki nang badhe matur bahwa khazanah Islam, pilihan-pilihan ibadah kados Mbah Nafik niku kathah sanget. Kula nu mboten nate gadah kenangan kalian Mbah Nafik kecuali guyon. Tong putih mawon nggih guyon. Bapak kula nggih tong putih mawon guyon. Manhaji nggih dados ibadah. Serius nggih wonten manhaji. Kula gadah sekian bukti riwayat teng Ihya niku wonten riwayat Inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Nah, riwayat teng kitab Hilyatul Auliya ditambahi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la. Kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umat-umat pilihane Allah iku umat sing nak guyu ku banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Terus Mas Nazim nak guyu banter, senajan to ada di Menteri Agama. Saking syukure. Sause radido mutung perkara Menteri Agama niku kula teng putih-putih cerita. Termasuk teng ngarepe Pak Said Akil. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya Menteri Pertanian kalau petani tidak nanam napa? Pangan. Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari napa karena Menteri Pertanian? Karena petani nandur napa? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena menteri agama? Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu keberlangsungan agama, tata pangan, juga menteri pertahanan. Orang tidak konflik itu karena menteri pertahanan apa nasib ngalah, kon ngempet. Kita tidak konflik karena nasihat leluhur, kon ngalah kan apa ngempet. Wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara dimanage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita iku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas, nek ra cocok ku ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Senajan to dipaksa kon sak jam setengah. Wah. Nah, kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas. Ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa. Itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Nah, pilihan-pilihan kados Mbah Nafik ceria itu. Banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rileks itu malu sama Allah. Kok koyok gak ridho. Misalnya saya dikasih rumah Mas Nadif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut. Kira-kira sing ngekeki mangkel to ora? Kok koyok ora pati matur nuwun kan ngoten. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng. Sing ngekeki kan ya seneng. Lah orang gak Nafik itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku, iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi nak guyu banter-banter saking yakine rahmate. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasiran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Coba ya sakniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Niku ora masalah secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad. Niku mboten nyindir sinten-sinten nggih biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodok teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya senang. Nah caranya senang gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pengenan pengeten iki. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli napa? An-nabruha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athir, sifat Allah itu pasti aktif.
Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti objeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Di wa annahu lan satemne Allah taala iku adhaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Jadi donya mbok ruwet kaya apa, niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidzah. Misalnya Allah punya sifat ar-razzaq, pasti orang berstatus marzuk dapat. Makanya banyak ulama yang nggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk dia yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumin. Ya, sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Basahal, ditinggal Badola, ditinggal Bamutamakin. Agama tetap jalan. Sementara sing mimpin dia Mas Nadif kula bareng ngeten iki Pak. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah al-hadi. Allah penunjuk. Kalau Allah al-hadi pasti masyarakat menjadi al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Karena sifat Allah nafidzah, mu'athirah. Jadi rasa berpikir teman-teman dunia. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturan itu gak tadbir, gak ninggal sira at-tadbir ngatur dunia. Fama qoma bihi ghairu kala tutim bihi nafsak. Dunia wis diurusi pangeran kira sama Allah. Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki iki lha iki gitu. Terus pendaftaran Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'it tadbir kon dunia iki kan lembah. Saya gak ada cerita. Lah Mbak Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger kula nggih guyon. Bapak kula Kyai Nur Salim muridipun Badolah. Kuwi kuwi mengantar sampai kabudut segini. Umar bin Abdullah sebagai kabudut segini. Wah aku tangis. Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memorot. Ila khairi mazhubin ilah. Zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahim. Mbek kowe tambah kok. Jadi serilek itu ulama itu. Memang aku nak mati memorot. Coba kalau sampean mati itu kemana? Zat Allah siapa Ar-Rahman Rahim, Arhamur Rahimin khairul ghafirin. Semuanya yang betul. Jadi santai mau Umar bin Abdullah itu. Zaman mesti gak wani itu. Itu bagian dari kefiah muamalah sama Allah dengan cara yang elegan itu ceria. Jadi pilihan dan nafas seperti itu. Saya senang sama dia. Saya sering pilihan, tapi pilihan nggak karena misalnya misalnya sekolah sekolah kemudian di acara hormat dan nafas sekolah jadi Islam sih. Seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing meletel lah, sementing sama. Itu ada wali, itu ada kaji, hubungan itu kaji, tapi mustahil. Sama tak ijazahi, tapi aja lakon. Mereka nak ngelakon itu copy paste, itu jenis jiblah. Kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surah hati itu, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduh musuh anda susah songkok. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang. Yang susah sih. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah. Yang senang setan musuhmu. Pun jenengan milih mawon nyeneng no kekasih jenengan, nopo nyeneng no musuh jenengan. Ya gak mungkin kan pangeran kok kepen nyeneng no setan. Yo soleh. Jadi ono donga rodok teroris. Ya siapapun itu, sementing gue jadi seneng mbek pangeran. Mulane kalau nak donga gue rapati tenanan, gue yakin mandi. Mboten krana nyepelek donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah al-mujib, dengan status Rasulullah sing syafi'ul qalbi bil mu'minina raufur. Banyak ulama dulu banyak kalau donga ora pati tenan takok kenapa ora pati tenanan. Aku didongakno Kanjeng. Iki forbu. Sing mandi iku dongane Kanjeng. Kanjeng Nabi sedonga Allah marham umatik. Iki wae sing mati. Iki mau formalitas. Asalkan gak gayane kusuk tapi ora roh betapa setine dongane Nabi. Kenapa kok donga tenanan? Wong ora repot wis didongane Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean
jenis wong sing ra serius cara berpikir seperti bukan tidak serius karena tasahul, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah al-hadi. Kalau Allah al-hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Lalu dari Rasulullah SAW, la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum. Bagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Selalu kelompok umatku akan selalu dhahirina 'alal haqq, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora menteri bingung. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah al-hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas. Kalau terus akan wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyu. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidah, pasti muathirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mek kancane ya guyu. Padahal pas ning omah ya wedi tenan. Tapi kok cerita kancane iku ya guyu. Wah mau piring dibuang ning seru ya. Iku pas dibanting piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita mek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuang ning sok hebat. Guyu. Akeh diguyu mek susah. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali punya sifatun nafidah. Sehingga dirinya hidayat ini akan ada ila yaumil qiyamah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdul bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdul bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dhamu minal ghunam. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang, enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudai Allah khilafatahu wala dinahu wala kadawakat. Allah tidak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif. Coba jenengan pirsa kan, agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin, nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo iku wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin, panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah, wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti mu'athirah. Terus kalau suwun manhat kados banafe ceria, bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkevia, termasuk toriko. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari toriko. Sing penting wonten ilmune, ya saya ulang lagi, sing penting wonten apa? Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salah sunmangkun nafihi wajata halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah tentu ekspresi enak itu ya guyon.
ceria. Wong muni Islam ku enak wong mbek merengut, tapi kan malaikat gak ngandel jadi. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat jari bahagia kok gremeng. Mulane kula yakin Mbah Nafi niku parek pangeran barokah ceri. Zaman sahabat itu mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin midhaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu nahwu mubalaghah. Midhaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata talaqatul wajhi atau talqatul wajhi itu ceria. Midhaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji ku wis do kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lho celeng. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiang-tiang toreko ijazah ala bi zikrillah tatmainnul kudu seneng. Bahkan kalau nate maos riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farakhil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farakhil mukmin. Senenge tiang nopo? Wong nak seneng ku rido mek kodok kodar. Seneng macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya? Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak entuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk duit. Kula riyen nate janggal mek kodok kodar. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara dohir kan iskal lu bingung no. Ya kanggo sing mikir, nek sing ra mikir malah enak ra tau iskal. Tapi kalau nate mau tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah keburukan itu dilarang Allah, kok terjadi? Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah. Karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti seputi Hollywood kono maksiat tok. Piye aku dhewe gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono iku. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadha Qadar ngendikan ngene, "Atarahu ayyu syukurhan." Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena nisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng. Dibuli kaya apa seneng. Cuma saiki repot ahli sunnah mbek Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Dadi saiki apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu ada hanya dua bahasa, Sunni dan Syi'i, Syiah lah.
Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NU atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadim itu nggak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, enggak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Kita mau tahu enggak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU sakake ya. Diserang sana, diserang sini. Kulo sakniki sakake Gus sampai Pak Said mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakake ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno